Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah, hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi. Dan puasa sudah berakhir. Ramadan telah berakhir. Idul Fitri hadir. Idul Fitri adalah sebuah hari raya kaum muslimin, salah satu hari raya kaum muslimin yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai sini, kita masih diberi kemuliaan, bisa diberikan kenikmatan iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semuanya. Salat dan salam marilah juga kita selalu limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus salah beliau hingga yaumil akhir. Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Idul Fitri itu artinya hari raya karena berbuka. Hari raya karena berbuka kita dari berpuasa sebulan penuh. Idul Fitri yang sering kita dengar adalah biasanya diartikan dengan hari raya fitrah. Artinya apa? Bahwa kaum muslimin menunaikan ibadah puasa sebulan penuh diharapkan bisa kembali pada fitrah mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan dengan penuh, dan itu diharapkan bisa kembali pada fitrahnya, yaitu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu fitrah manusia? Nah, secara bahasa mungkin kita bisa melihat bahwa yang namanya fitrah itu adalah artinya penciptaan atau kejadian, di mana Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa fitrah itu adalah agama Allah yang lurus atau agama tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, di mana Allah berkata, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atau agama yang fitrah." Fitrah Allah yang telah menjelaskan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah Islam. Nah, jadi kembali ke fitrah itu kembali kepada Islam. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah pada dasarnya itu memiliki kecenderungan untuk berislam. Namun kenapa kok ada yang tidak berislam? Ya karena syaitan itu melalui mungkin kedua orang tuanya, ya, memalingkan manusia dari fitrah tersebut, sehingga ada manusia yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Majusi. Kenapa? Ya karena tadi setan itu melalui kedua orang tuanya mungkin, atau siapakah keluarganya atau siapa atau lingkungannya, itu memalingkannya dari Islam, sehingga mereka beragama yang lain. Karena pada sejatinya Allah itu memberikan kecenderungan kepada berislam. Makanya kalau kita mengkaji Islam, maka kita akan semakin yakin pada agama Islam. Kalau kita mengkaji agama yang lain, kitab yang lain, kita malah akan semakin juga yakin pada Islam. Pada faktanya seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, tidaklah anak yang dilahirkan kecuali ia dilahirkan di atas fitrahnya. Tadi saya lihat fitrah itu adalah Islam. Maka
kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi setelah ditempa selama bulan suci Ramadan, harusnya sejatinya kaum muslimin itu harus menjadi pribadi-pribadi yang menjalankan, yang siap menjalankan Islam sebagai fitrah mereka. Harusnya begitu. Itu tanda-tanda keberhasilan dia saum Ramadan, puasa Ramadan. Apa tadi? Yaitu manusia, kaum muslimin menjadi pribadi-pribadi yang siap menjalankan Islam ya sebagai fitrahnya. Ya. Itu tanda-tandanya. Tandanya keberhasilan kaum muslimin seseorang itu menjalankan ibadah puasa, yaitu dia kemudian siap menjalankan Islam. Ya. Jika sudah demikian, seharusnya fenomena yang selama ini terjadi tidak akan kelihatan lagi. Fenomena apakah misalnya pergaulan bebas, fenomena yang jelek-jelek lah, fenomena kemaksiatan yang lain itu tidak terjadi lagi harusnya. Karena seseorang yang fitrah, yang lahir kembali fitrah ke Islam, dia tadi dia akan siap menjalankan Islam tadi itu secara keseluruhan. Nah, kita tidak akan melihat lagi nanti harusnya ya, tidak akan melihat lagi kaum muslimin yang rajin rajin di bulan Ramadan, namun malas di bulan Syawal. Nggak ada gitu lagi harusnya. Ya, harusnya tidak akan terlihat lagi orang yang rajin ibadah di bulan Ramadan katanya tadi ya. Ya, kemudian kita akan malas di bulan Syawal. Nggak boleh. Hari raya, mentang-mentang hari raya, kemudian kita tidak sholat, kita malah jalan-jalan aja kerjanya, silaturahmi kemana-mana. Yang silaturahim itu adalah ibadah sunnah saja, ya, tidak wajib. Kita malah sholatnya ketinggalan, nggak sholat, nggak terbersama. Nggak seperti itu harusnya. Dan kita juga tidak akan melihat lagi kaum muslimin yang menerima hukum puasa secara mutlak tanpa protes. Ya. Dulu kan nggak ada yang protes ya, aturan-aturan hukum puasa itu nggak ada yang protes. Ya. Namun kemudian ketika hukum puasa kok nggak diprotes, tapi ketika ada yang hukum yang lain kok didebat. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan misalnya hukum misalnya mencuri misalnya, terus itu adalah potong tangan. Wah, nggak boleh ini begini. Nah, kok protes? Kenapa kok dulu ketika perintah saum nggak protes? Harusnya nggak seperti itu. Kenapa tadi? Ketika sudah selesai bulan Ramadan, harusnya menjadi pribadi-pribadi yang tadi yang fitrah, yang siap menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tidak akan melihat lagi nanti harusnya ya, tidak akan melihat lagi kaum muslimin yang menjalankan aturan Islam dalam ibadah ritual, namun menjalankan aturan sekuler dalam hidupnya. Nah, ketika sholat berjamaah di masjid misalnya, nutup aurat gitu, pakai mukena. Tapi setelah keluar masjid, pakai aturan sekuler, dilepas semua, rambut terurai. Nah, sebenarnya itu namanya nggak harusnya nggak terlihat lagi seperti itu. Kalau puasanya benar dan kalau dia sudah fitrah, sudah suci, ya sudah suci, setelah dicuci bulan Ramadan tadi itu. Dan kita juga tidak akan melihat harusnya ya, tidak akan menemukan lagi kaum muslimin yang semangat berzikir, membaca Al-Quran, memamurkan masjid, namun enggan berdakwah, ya, enggan membela Islam, malah memusuhi Islam, mempertanyakan Islam. Harusnya nggak seperti itu lagi, ya. Karenanya jika kaum muslimin telah berhasil ya kembali kepada fitrah, mereka dengan semakin bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka berhak merayakan Idul Fitri. Ya, jadi yang berhasil sebenarnya ya, ini bulan puasa nggak puasa, tapi mereka paling semangat melaksanakan atau beridul fitrinya. Semangat dia pokoknya. Alhamdulillah bulan hari raya Idul Fitri gitu. Padahal nggak puasa. Yang puasanya aja, yang berpuasa aja kadang-kadang nggak berhasil nggak berhasil fitrah, apalagi yang tadi yang tidak berpuasa, yang aneh gitu ya. Makanya harusnya tadi itu Idul Fitri itu adalah hari rayanya orang-orang yang sukses kembali kepada fitrah, yang semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya hakikat Idul Fitri itu sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab adalah bagi yang bertambah ketaatannya, ya.
bukan yang apa ya, yang hanya memakai baju-baju baru, serba baru, tapi tadi adalah Idul Fitri itu adalah hari rayanya bagi orang-orang yang bertambah taat, harusnya seperti itu ya. Jadi mari kita rayakan bulan Ramadan dengan benar-benar ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, oh bukan, hadis riwayat Bukhari, sungguh kita merindukan suasana Id yang hakiki, Id yang penuh dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah sebagaimana sebagai firman, sebagai fitrah manusia. Dan sungguh kita itu akan merindukan kehidupan Islam yang dijalankan dengan kaum muslimin sebagai buah dari ketakwaan yang ditempa di bulan Ramadan. Jadi ayolah kita sekarang introspeksi diri saja. Kita akan melihat banyak kaum muslimin itu seperti apa di hari raya ini. Apakah mereka bertambah ketaatannya atau tidak, mereka fitrah atau tidak. Karena kalau sudah fitri, sudah bersih, sudah suci, artinya tadi dia siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tadi bertambah ketaatannya. Harusnya ibadahnya semakin meningkat, masjid semakin penuh ya. Kemudian sudah menutup aurat, tidak buka-buka lagi di luar maupun di dalam masjid, di luar atau di rumah atau dimanapun ya, begitu. Harusnya nggak seperti itu, karena tadi sejatinya yang merayakan kaum muslimin, yang merayakan Idul Fitri itu adalah orang-orang yang telah berhasil mencapai derajat fitrah, derajat fitri, yaitu apa? Yaitu adalah mereka yang semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yuk ini di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal ini, ayo kita buktikan diri kita, ayo kita buktikanlah diri kita ini bahwa kita ini benar-benar sudah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang fitrah, hamba-hambanya yang siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang itu sebagai ciri dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian malah kendor. Kendoran itu berarti tandanya kita tidak berhasil mencapai derajat fitrah, derajat takwa di bulan suci Ramadan kemarin. Karenanya yuk sekali lagi kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hamba-hambanya yang fitrah, hamba-hambanya yang siap menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam segala hal, dan kita sekali lagi juga menjadi pribadi-pribadi yang sebagaimana di bulan suci Ramadan kemarin yang begitu banyak, luar biasa. Yuk kita rayakan bulan suci Ramadan ini dengan ketakwaan yang maksimal, kefitrahan yang maksimal. Bukan hanya baju yang baru, bukan hanya parfum yang baru, bukan hanya cat rumah yang baru, bukan hanya yang lain-lainnya yang baru, tapi diri kita yang baru, diri kita yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala, diri kita yang fitrah, diri kita yang siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan. Mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama bulan suci Ramadan kemarin. Kalau ada yang tidak berkenan, selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.